kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka seharusnya seorang muslim memperbanyak membaca Al-Quran. Luar biasa sekali. Bulan yang penuh berkah. Apalagi Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah dan amal soleh yang dikerjakan. Kedua, keutamaan Ramadan lainnya adalah terbuka pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Setan-setan dan jin-jin yang jahat juga terbelenggu untuk menggoda manusia. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita melihat hadis di atas, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya nih. Jika setan-setan terbelenggu, jika setan-setan tuh udah dikurung, kenapa ya pada bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat? Jika kita memaknai hadis tersebut secara tekstual saja, maka wajar kita akan bertanya seperti itu. Atau bisa juga pertanyaan tersebut muncul karena kita menganggap bahwa semua maksiat dan hal-hal negatif yang kita lakukan semuanya dipengaruhi oleh godaan setan. Padahal nih ya, godaan setan hanyalah salah satu faktor eksternal yang menjadi sebab kemaksiatan kita. Sebenarnya jika kita perhatikan sabda Nabi SAW, beliau menegaskan bahwa dalam diri manusia terdapat sesuatu yang menjadikan manusia bisa berbuat baik atau buruk. Yaitu apa? Yaitu qalbun. Qalbun itu adalah hati. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging yang jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya ada faktor-faktor internal pada diri manusia yang membuatnya melakukan kemaksiatan. Jadi hadis ini atas dapat dimaknai bahwa pada bulan tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi manusia untuk berbuat kemaksiatan menjadi sedikit. Sehingga seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan dan lebih mudah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Seperti itu. Yang ketiga ada Ramadan juga memiliki keistimewaan tersendiri karena bulan tersebut terdapat malam yang paling dicari oleh setiap muslim. Ingat-ingat nih, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang gak mau? Pada malam itu turunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Bagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat di atas, Lailatul Qadar adalah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan karena pada saat tersebut para malaikat turun ke dunia yang menandakan banyaknya keberkahan dan rahmat pada malam itu. Pada malam tersebut, Allah juga menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang mendapatinya dan beribadah dengan penuh keimanan dan hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun untuk beribadah pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, hendaklah kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keagungan malam tersebut. Lantas, kapan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar? Kita sebagai manusia nggak ada yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Namun demikian, dalam rangka menyambut kehadiran Lailatul Qadar, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk melakukan yang namanya itikaf. Itikaf itu di mana? Di masjid. Kapan waktunya? Pada malam-malam ganjil setelah 20 hari Ramadan.
Karena mayoritas ulama bersepakat bahwa Lailatul Qadar datang pada malam-malam ganjil itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti itu. Keempat, pada bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa dihapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Ubaidah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa-doa. Allah melihat orang yang berlomba-lomba pada bulan ini. Dan dia ketika antum udah berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah akan membangga-banggakan antum kepada malaikat-malaikat. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang-orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Kelima, pada bulan ini, doa orang-orang yang berpuasa dikabulkan. Ketika antum memiliki hajat, ketika antum memiliki keinginan, segeralah berdoa. Mumpung pada bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua ada pemimpin yang adil. Dan yang ketiga doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Imam Nawawi pun berkata disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Mengingat begitu besarnya keutamaan Ramadan, hendaklah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena itu, kita harus berusaha melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk tujuan apa-apa, selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebisa mungkin kita menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangunnya kecuali terjaga. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Selain itu, hendaklah orang-orang yang berpuasa menggunakan waktunya dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga, seperti bekerja, belajar, dan lainnya. Semoga kita dapat menjalani Ramadan dengan sempurna tanpa ada noda yang menghalangi kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan kali ini saya berbagi tentang syukur. Setiap apapun terjadi dalam hidup saya selalu awali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Allah inginkan di balik ini semua? Karena ketika mendapat karunia, kita sering berkata, ini titipan Allah gitu. Namun kenapa kita jarang bertanya, mengapa sih Allah titipkan ini pada kita? Jujur, saya sering takut karena sulit membedakan antara karunia atau cobaan. Namun akhir-akhir ini saya syukur ketakutan itu. Karena ia menjaga karunia. Ingatlah coba-cobaan terdahsyat terkadang datang melalui karunia yang kita nikmati. Kalau misalnya kita sebut itu namanya istidraj. Seperti itu. Maka suatu kebodohanlah menggunakan karunia tanpa kehati-hatian. Kecerdasan, keindahan paras, habis itu kekayaan yang didapat tanpa dibungkus dengan kerendahan hati adalah dinding penghalang dengan surga. Seperti itu. Bukan hanya itu, karunia yang tidak dibungkus rasa syukur akan memberikan kegelisahan, ketidaksenangan, ketidakcukupan, dan menjadi bencana bagi pemiliknya. Makanya jangan sampai Allah cabut karunia kita karena kita lupa bersyukur, merasa hebat, merasa sombong, pinter, dan lupa diri. Makanya jauhi sifat-sifat merasa. Karena merasa itu adalah sebuah penyakit. Seperti itu. Penghayatan hakikat syukur akan menghantarkan kita pada makna dan nikmat akan manisnya kerendahan hati. Di mana kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa arus karunia yang menghampiri kita bukan dikarenakan oleh ketangguhan pribadi kita. Namun itu semua adalah rahmat dari ilahi. Orang yang gak percaya diri, orang yang sering insecure, sama dengan orang-orang yang lupa dengan kelebihan Allah.
sama dengan mereka orang-orang yang nggak bersyukur, gitu. Sebaliknya orang-orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Kita sering lupa sebenarnya ketika mendapat satu kenikmatan, kita itu mendapatkan 3 peluang karunia loh. Pertama nih, kita, mendapatkan kenikmatan itu sendiri. Yang kedua, kita mendapatkan pahala atas rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut. Dan yang ketiga, kenikmatan yang ditambahkan atas rasa syukur kita. Seperti itu. Bagi kita sesuatu yang baik itu yang mengenakan, menguntungkan, memudahkan. Sesuatu yang buruk adalah sesuatu yang nggak enak, yang ngerugiin, yang menyulitkan. Seperti itu kan. Tapi Allah melihat sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan hakiki. Bisa aja nih, tampak nggak enak, tampak ngerugiin, tampak menyulitkan. Tapi alasan kenapa terkadang yang baik itu kita sangka buruk dan buruk kita sangka baik, kita manusia itu hanya mampu melihat dengan apa yang bisa kita lihat. Tapi Allah Maha melihat jauh dari apa yang kita lihat. Hal tersebut memang manusiawi. Namun seorang muslim tidak selayaknya berprasangka buruk bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hambanya yang taat. Ketika kita udah taat, tapi kita kenapa sih ya selalu mendapatkan cobaan? Kenapa ya kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah berpuasa, tapi kita kenapa selalu nggak dapat kebahagiaan? Itu yang terbaik. Ada kalanya yang terindah itu bukanlah yang terbaik gitu. Kita harus meyakini bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang menimpa diri kita. Apakah enak atau nggak enak, menguntungkan atau merugikan, mudah atau sulit, maka itulah yang terbaik bagi kita menurutnya. Ya memang nggak mudah menganggap segala sesuatu yang terjadi itu terbaik untuk kita. Tetapi seperti yang termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 19, bukankah Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya? Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Asa an yafrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Ingat, Allah itu Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Siapa mengenal Allah, dia akan lihat segala sesuatu indah tampaknya. Jika keinginannya dikabulkan, ia senang. Jika tidak dikabulkan, ia lebih senang lagi karena itu keinginan dan pilihan Allah. Mungkin suatu ketika Allah tidak kabulkan doa kita. Tapi yakinlah Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hingga suatu hari nanti, kita akan bersyukur nih. Karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin kenapa doa kita nggak dikabulin, nanti suatu saat pasti kita akan bersyukur. Karena doa kita tuh nggak dikabulin. Seperti itu. Nikmat yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah. Sedangkan musibah yang mendekatkan kita pada Allah adalah sebuah nikmat. Cobaan yang terlihat buruk di mata kita bisa saja menghilangkan rasa sombong dari hati kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Keadaan takluk, pasrah, nggak berdaya adalah pertanda baik karena Allah suka kita bergantung kepadanya. Pada saat itu kita akan menyadari jika tak punya pundak untuk bersandar, kita masih punya sajadah untuk bersujud. Seperti itu. Walaupun kita nggak punya seseorang untuk bersandar, kita masih punya sejadah untuk bersujud. Seperti itu. Percayalah, jika kita mengerjakan apa yang kita bisa, maka Allah akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, jangan pernah lupa. Doa, tawakal. Doa, tawakal. Doa, tawakal. Karena usaha tanpa doa adalah salah satu cabang kesombongan dan penyebab kehancuran. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Terkadang kejadian terkadang kau tolak doaku karena kau ingin hadiahkan lebih dari yang kau panjatkan. Seperti itu. Nah, lanjut. Pernah nggak sih kawan-kawan semuanya, kerabat-kerabat semuanya itu melihat pengemis di sisi jalan? Perasaan apa nih yang muncul tatkala kita melihat pengemis di pinggir jalan? Ketika ada korban kecelakaan, ketika kita melihat orang sakit yang nggak mampu berobat, pasti kita ada rasa pengen menolong, pengen memberi.
atau pengen membantu. Tapi renungkan, berapa kali kita melewatkan kesempatan berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita? Berapa banyak kali mobil kita tetap melaju ketika ada kecelakaan di dekat kita? Berapa kali kita melewatkan pengemis-pengemis yang mengetuk pintu rumah kita? Terkadang kita memang sedih, tapi pasti ada yang lebih sedih. Jika antum berpikir hidup ini nggak adil, maka ingatlah, pengemis, orang-orang tanpa penglihatan, anak yatim piatu, mereka lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Kepada mereka lah kita harus memperhatikan. Jika kita ingin Allah memperhatikan kita, orang itu nggak peduli seberapa hebatnya kita. Orang nggak peduli seberapa kayanya kita. Orang nggak akan peduli seberapa pintarnya kita, seberapa bodohnya kita, mereka nggak akan peduli. Yang mereka pedulikan adalah satu. Apakah keberadaan kita memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Oleh karenanya berilah manfaat. Ulurkanlah tangan dan pancarkanlah terus kebaikan. Boleh jadi nih, saat engkau tertidur lelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang telah engkau tolong, atau dari orang kelaparan yang telah engkau beri makan, atau dari orang yang sedih yang telah engkau bahagiakan, atau dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau mudahkan. Maka janganlah sesekali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Maka mungkin kita menerka ya, keberhasilan yang kita terima adalah adalah buah dari kerja keras dan doa kita. Tapi sadar nggak sih kita bahwasannya barangkali ini ya, keberhasilan atau kesuksesan kita adalah jawaban dari doa seseorang yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Selama ini kita berpikir ketika kita berbagi, kita sedang menolong orang lain, dan orang lain membutuhkan kita, kita salah besar. Sebenarnya kitalah sedang menolong diri kita sendiri. Dan kitalah yang lebih membutuhkan dibanding orang-orang yang kita tolong. Belilah doa orang-orang fakir dengan sedekah. Udah itu kuncinya. Bukankah Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal berharap kembali ke dunia supaya mereka bisa bersedekah. Biarkanlah harta kita tuh seperti angin yang berhembus gitu. Datang dengan mudah tanpa kita rasakan dan tersepoi dengan cepat untuk kita sedekahkan. Nah teman-teman, bagaimana sih agar kita bisa untuk sukses ya dalam dunia dan akhirat? Ketika kita, kalau misalnya saya ditanya, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang produktif? Kuncinya satu, subuh. Seperti itu. Karena barang siapa menaklukkan subuhnya, maka dia akan menaklukkan dunia. Bagi saya. Bukankah menjaga sholat subuh itu memang sulit, berat, dan emang kadang butuh kesabaran. Lantaran itu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Seperti itu. Pemuda yang nggak mampu taklukan subuhnya, itu laksana embun. Laksana embun pagi. Yang lenyap begitu saja. Tak tangguh, nggak bermakna, enggak. Dan pasti lemah. Seperti itu. Ingatlah satu di antara sekian tanda orang munafik adalah melalaikan subuhnya. Allah nggak menjanjikan langit akan selalu biru, enggak. Bunga akan selalu mekar, enggak. Bahkan mentari akan selalu bersinar. Allah nggak menjanjikan itu semua. Tapi Allah janjikan kekuatan dan kenikmatan bagi para orang-orang yang mengerjakan subuh. Bayangin aja dengan 2 rakaat sebelum subuh, antum semua dapat dunia dan seisinya gitu. Antum akan menjadi orang terkaya di dunia. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Orang-orang yang udah meninggal mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Betapa besar pahala sholat subuh berjamaah. Niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berdoa, ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Bayangin aja orang yang bangun subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejalan dengan pesannya Ibnu Qayyim. Subuh itu merupakan waktu turunnya rezeki, turunnya keberkahan. Makanya ada peribahasa kalau misalnya kita bangunnya kesiangan, kita nggak sholat subuh, rezekinya dipatok ayam. Seperti itu kan. Nah,
Indah penglihatan kita terbuka sayup-sayup, seakan melambai-lambai menyuruh kita bangkit dari tidur lelap untuk bersujud pada Allah. Saat merdu suara azan dari masjid mengiringi langkah kita menuju sebuah keran untuk membasuhkan air wudhu kita. Saat orang masih tertidur atau justru masih berpeluh keringat dengan dosa di tempat maksiat, pemuda subuh berwudhu. Saat yang lain tidur, pemuda subuh mengambil sajadah. Kemana? Menuju masjid Allah. Memenuhi panggilannya, menyuruhkan kemenangan dan kebajikan. Terdapat pesan pada subuh nan jelita, di mana dingin yang mulai menyusup dalam rahang jiwa namun tak gentar pemuda subuh untuk menyelaminya. Subuhku berpesan, cintailah yang berhak dicintai, sayangilah yang berhak dan pantas disayangi, yaitu para pemuda subuh. Pilihlah pemimpin dari kalangan pemuda subuh. Jika ia tak mampu memimpin subuhnya, lalu bagaimana ia akan mampu untuk memimpinmu? Akhir kata, bukanlah cintamu pada pemuda yang mampu menjadi imam dan sholat subuhmu. Yaitu siapa? Para pemuda subuh. Teman-teman sekalian, saya pengen menceritakan sebuah kejadian, sebuah kisah yang amat menarik dan layak sekali untuk kita jadikan contoh. Cerita ini bermula ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, kota manakah yang harus pertama kali kita bebaskan? Apakah Roma atau Konstantinopel? Lalu Rasulullah menjawab, Konstantinopel lah yang harus dibuka terlebih dahulu. Dan ini merupakan sebuah janji Rasulullah bahwa Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting, terkuat, dan paling strategis akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Kota ini terletak di ujung pulau dan seluruh bagiannya berbatas dengan lautan, yaitu Selat Bosporus, ada Laut Marmara, dan Tanduk Emas. Seluruh lautannya dikelilingi oleh rantai raksasa yang menjadikan kapal-kapal musuh ini nggak bisa melewatinya. Sebelah baratnya dibangun dinding 3 lapis yang tingginya 30 meter, panjangnya 7,5 kilometer, tebalnya 9 meter, dan dilindungi parit sepanjang 7 meter. Kekuatan Konstantinopel yang tak terkalahkan selama 11 abad dan mampu menaklukkan 23 serangan, menjadikan julukan The City with Perfect Defense diberikan ke kota ini. Begitu luar biasanya Konstantinopel tampak dari perkataan Ali bin Abu Bakar Al-Harawi mengatakan Konstantinopel adalah sebuah kota yang lebih besar daripada yang masuk dinyatakan. Ya semoga Allah yang Maha Pengasih dan dermawan berkenan menjadikan ibu kota negara Islam. Bahkan Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, juga mengakuinya. Ketika sempat berkunjung ke Konstantinopel pada, kalau nggak salah itu pada abad 14, beliau mengatakan, kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel lah yang paling layak menjadi ibu kota negaranya. Ada sebuah hadis yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mendorong banyak pemimpin berusaha menaklukkan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah ada 7 pemimpin berusaha membebaskan Konstantinopel. Pertama itu ada di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua ada Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini mengatakan, aku mendengar bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang lelaki soleh akan dikuburkan di bawah tembok tersebut. Dan aku juga ingin mendengarnya 8 tapak kaki kuda yang membawa sebaik-baiknya raja, yang mana dia akan memimpin sebaik-baiknya tentara, seperti yang telah diisyaratkan oleh baginda. Akhirnya beliau benar-benar mewujudkan mimpinya, dikuburkan di bawah tembok Konstantinopel. Selanjutnya ada Sulaiman Abdul Malik, ada Harun Ar-Rasyid, ada Sultan Bayazid I, ada Sultan Murad II, dan mereka semua itu gagal. Tapi 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1432, lahirlah seorang anak bernama Muhammad yang ingin menjadi sebaik-baiknya pemimpin seperti yang disabdakan Rasulullah. Sejak kecil ia sudah menancapkan dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Konstantinopel. Dididik ulama terulung di zamannya. Ia mengatakan kepada ayahnya dengan lantang, ayah, aku ingin menaklukkan Konstantinopel. Ia kuasai teknik bela diri, memanah, berkuda, berenang, berperang, bahkan fikih, hadis, astronomi, dan matematika. Bahkan Muhammad menguasai 8 bahasa, yaitu ada Arab,
Turki, Persia, Prancis, Yunani, Serbia, dan Hebrew. Bersama ayah dan gurunya, ia sering naik ke atas bukit dan memandang benteng Bizantium. Bizantium ini adalah Konstantinopel. Ayahnya berkata, "Nak, benteng itu yang akan kau taklukkan nanti." Tepatnya pada usia 19 tahun, ia dilantik menjadi pemimpin negara Islam untuk membebaskan Konstantinopel. Ia mengumpulkan anak-anak yang paling pandai, paling kuat fisiknya, paling rajin ibadahnya, dan ia latih ilmu agama, fisik, perang sejak dini. Disebutkan pasukannya itu Janis Aries untuk meluluh lantahkan dini Konstantinopel. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu menciptakan meriam raksasa dengan beratnya, bayangin aja, 18.000 kilo, yang mampu menembakkan peluru beratnya 700 kilo. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa ratusan ribu pasukan dan ratusan kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. Jarak 1,5 kilometer dari benteng Konstantinopel, yang menghentikan pasukannya dan melakukan sholat Jumat terpanjang dalam sejarah, yang membentang 4 kilometer dari pantai Marmara hingga Selat Golden Horn. Muhammad Al-Fatih mengirim surat kepada Paleologus untuk masuk Islam dan menyerahkan penguasaan kota secara damai. Namun sayangnya, Paleologus menolak. Di sebelah barat pasukannya berusaha membobol benteng 2 lapis, di sebelah selatan pasukannya harus melawan pelaut Genoa, dan dari sebelah timur pasukannya harus melewati rantai yang sangat besar. Banyak pasukan yang gugur dan persenjataan rusak. Bala bantuan dari Eropa masuk ke dalam benteng. Sekian lama berperang, tidak ada titik terang penaklukan kota. Lalu datang penasehatnya Khalil Pasha, menasihatkan untuk menarik segera pasukannya. Tapi pemuda 21 tahun ini enggak menyerah begitu aja. Akhirnya Muhammad Al-Fatih mencoba sebuah cara yang sangat melegenda. Kunci pertahanan Konstantinopel adalah rantai yang besar yang melindungi lautannya. Muhammad Al-Fatih mengatakan, bila kita tidak memutuskan rantai itu, kita akan melewatinya. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 72 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk, melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil, yang tingginya 60 meter di atas laut dengan tenaga manusia. Bayangin, hanya dalam waktu 1 malam. Bayangkan 72 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia dalam waktu semalam. Tahun kemudian, 800, kalau nggak salah itu 825 tahun kemudian, hingga menjadikan ahli sejarah Bizantium mengatakan, kami tidak pernah melihat dan mendengar sebelumnya yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih mengubah bumi jadi lautan dan menyeberangkan kapal-kapalnya di pucuk gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Salah seorang mujahid yang bernama Hasan Ulabede berhasil menancapkan bendera Utsmani dan berhasil menggantikan bendera San Tomak de Benteng. Konstantinopel menjadi cambuk penyemangat kaum muslimin dan rontoknya mental pasukan Konstantinopel. 7.000 pasukan Janis Aries dikerahkan dan gempuran meriam menjadikan gerbang Santo Romanus luluh lantah, dan 30.000 pasukan Muhammad Al-Fatih masuk dan membebaskan kota itu. Pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, dan beliau berkata, sabda Rasulullah telah terbukti. Hingga seluruh daratan Eropa terkejut tatkala Konstantinopel itu dibebaskan oleh seorang pemuda yang berusia 21 tahun. Kemudian ia mendirikan Turki Utsmani dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang berarti Islam seluruhnya. Menyebarlah kasih sayang Islam di daratan Eropa keesokan harinya. Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Ia menginginkan pasukan terbaik sebagai imam sholat. Ia berdiri tegak dan minta seluruh pasukannya bangun untuk berdiri. Lalu ia bertanya kepada pasukannya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib selama akhir balik, silakan duduk. Masya Allah, tidak ada satupun pasukan yang duduk. Lanjut dengan pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian yang semenjak akil balik pernah meninggalkan sholat rawatib? Silakan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Lalu pertanyaan yang terakhir. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud selama akhir balik? Silakan duduk. Semua pasukan itu duduk kecuali satu, Muhammad Al-Fatih. Nggak sulit bagi Allah memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bayangkan aja, ada 8 pemimpin yang tercatat.
Tapi kenapa harus Muhammad Al-Fatih? Karena apa? Allah ingin menunjukkan kepada kita, dulu itu pernah hidup loh seorang pemuda yang begitu menjaga kedekatan dengan Allah. Tak korupnya pada pemilik dan penguasa alam semesta adalah rahasianya. Jadi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, niscaya apapun yang kita inginkan akan terwujud. Cerita dari Muhammad Al-Fatih tersebut menginspirasi kita bahwa dahulu kala telah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah. Seperti itu. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa membebaskan Konstantinopel? Karena kedekatannya. Bayangin aja ketika Muhammad Al-Fatih pasukannya ditanya, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib selama akhir balik, silakan duduk. Ternyata pasukannya nggak ada yang duduk. Oke, yang pertama berhasil. Yang kedua, barang siapa yang di antara kalian pernah meninggalkan sholat rawatib selama akhir balik, silakan duduk. Ternyata sebagian dari pasukannya itu duduk. Yang terakhir, barang siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud selama akhir balik, silakan duduk. Ternyata semuanya duduk. Inilah rahasianya. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman hidup di negara yang mayoritasnya non-muslim. Lalu bagaimana sih agar kita menjadi muslim yang baik? Seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan ya, untuk memperhatikan teman pergaulannya. Ini yang paling terpenting adalah teman. Nggak boleh cuek terkait memilih teman. Sebab banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan. Karena pengaruh teman-teman yang pergaulannya jelek gitu. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah, ada yang mendapatkan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibaratkan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun nggak bisa, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya itu dapat mengenai baju antum, dan kalaupun enggak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan pertemanan dengan dua contoh, yakni penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Bergaul bersama dengan teman yang soleh akan mendatangkan banyak kebaikan, seperti penjual minyak wangi yang akan memberikan manfaat dengan bau harum minyak wangi. Bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya, atau minimal dengan duduk bersanding dengannya. Engkau akan mendapatkan ketenangan dari bau harum minyak wangi tersebut. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat permisalan teman yang soleh dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan seorang pandai besi. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan teman soleh dan orang baik memiliki akhlak yang mulia. Ada sikap waro. Waro itu apa? Waro itu adalah hati-hati. Ada ilmu dan adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang-orang yang buruk, ahli bid'ah, orang-orang yang mempunyai sikap tercela lainnya. Syarah Sahih Muslim intinya, seorang muslim dianjurkan untuk memilih teman yang memiliki akhlak dan akidah yang baik sama dengan kita. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari perselisihan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun hal tersebut bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang non-muslim, enggak. Bahkan ketika Rasulullah, ketika sahabat Rasul ini memasak dengan bertetanggaan dengan tetangganya yang non-muslim, ketika masakanmu itu tercium dengan kerabatmu, bagikan, walaupun hanya kuahnya. Seperti itu. Bahkan dengan orang non-muslim, bagikan. Jangan sampai ketika kita buat masakan, kita kasih nih ke Pak Ahmad, kita kasih ke Bu Susi, kita kasih ke Kang Zuhdi dan lain sebagainya. Tapi terus ada sahabat kita non-muslim bilang seperti ini, Mas, aku pengen dong makanannya. Nggak boleh kamu kafir. Kan nggak boleh kayak gitu. Orang muslim boleh berteman dan bermuamalah dengan orang non-muslim selama mereka bukanlah orang yang memerangi kita karena agama dan tidak membawa keburukan pada diri kita. Dan dalam berteman dengan orang non-muslim, kita juga harus mengetahui batasan-batasannya dalam memilih teman. Kita harus memilih teman yang taat beribadah kepada Allah dan berakhlak baik agar dapat menularkan ketaatannya
kepada kita. Dianjurkan juga memilih teman yang berilmu dan mau membagikan ilmunya kepada kita, baik yang pintar dalam ilmu pengetahuan maupun agama. Teman yang berilmu itu akan senantiasa memperingatkan kita untuk selalu menuntut ilmu dan tidak malas dalam menuntut ilmu. Dan berteman dengan orang yang berilmu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak berilmu. Dalam berteman, kita juga perlu memilih teman yang akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Dan apabila kita melakukan kesalahan dan berada pada jalan yang tidak benar, maka teman yang baik akan selalu menegur dan mengingatkan kita. Juga kita hendaknya memilih teman yang tidak senang berbuat maksiat. Berteman dengan orang yang senang bertaubat, berteman dengan orang yang senang berbuat maksiat dikhawatirkan akan membuat kita tertular dengan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menghindari teman yang suka berbuat maksiat. Seperti itu. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Gitu, seperti itu. Jadi banyak banget di antara kita, karena kebanyakan kita di Polandia itu kebanyakan dari mayoritasnya non-muslim. Baik, yang paling terpenting adalah kita harus pintar-pintar untuk memilih teman dan kita harus mempunyai iman. Memang iman itu yazid wa yanqus, yazid bitoah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya itu keimanan itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita sering beribadah. Maka iman akan naik dengan sendirinya. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, yankus bil maksiyah. Iman itu akan turun dengan kehadiran maksiat seperti itu. Akhirul kalam, saya ingin memberikan sebuah pepatah yang insya Allah akan memberikan semangat buat antum semuanya. Barang siapa yang menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Barang siapa Allah yang kita tuju, maka dunia dan isinya akan datang kepada kita dengan keadaan tunduk. Jangan berlomba-lomba untuk sesuatu dunia. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Mengharap ridhonya. Mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Masya Allah sekali penjelasannya dan sangat mudah sekali untuk dipahami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mohon maaf Ustadz, sebaiknya pertanyaannya langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Seperti tiga. Langsung aja mungkin ya? Oh langsung aja, baiklah. Baiklah, kalau begitu sesi tanya jawab akan saya buka. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Kalau begitu saya mulai dengan pertanyaan saya dulu. Bisa tanya nggak? Oh, boleh silakan Mas Rauzan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat menarik sekali sih Pak Ustadz temanya, terutama tentang sejarah ini ya, Turki itu juga saya sangat tertarik. Nah, kebetulan karena saya sedang kuliah di Polandia, hal yang paling masalah buat saya adalah durasi waktu untuk puasa itu sendiri. Itu kurang lebih bisa sampai 16 jam biasanya di sini. Oh, iya. Ya. Nah, itu waduh, gimana ya? Saya ingin saya tanyakan itu, apakah puasa saya diterima? Artinya saya ingin tahu sih, apa sih tanda-tanda kalau puasa saya diterima gitu. Karena saya mikir jangan sampai saya puasa sekian lama dengan menahan haus, lapar, menahan semua apa yang bisa membatalkan puasa, ternyata puasa saya tidak diterima gitu. Kira-kira apa sih yang bisa, oh ini ternyata puasa saya diterima nih. Ada sesuatu yang bisa mengindikasikan bahwa puasa saya memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Langsung jawab? Ya Ustadz. Oke. Baik, tadi siapa yang nanya? Rozan ya. Oke, Rozan. Jadi gini,
ketika memang ketika di Polandia berbeda jauh dengan di Indonesia ya. Ketika di Indonesia kita puasa dari jam 6 sampai jam 6 dari jam setengah 5 sampai jam 6 malam. Ya, seperti itu mungkin lebih sebentar dibandingkan di Polandia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya tadi saya bilang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Berarti pahala antum ketika antum sukses untuk melaksanakan puasa pada hari itu, insya Allah antum akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Seperti itu. Akan lebih lagi dari orang-orang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah dari mana kita bisa tahu puasa kita diterima atau enggak. Nah, ini yang paling kita nggak bisa tahu nih sholat kita itu bisa diterima atau enggak. Apalagi puasa kita, ibadah kita nggak ada yang tahu bisa diterima atau enggak. Seperti itu. Yang terpenting adalah kita selalu berdoa dalam kebaikan. Kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Jadi kebaikan kita kerjakan, kemaksiatan kita tinggalkan. Jadi jangan sampai ketika kita menahan menahan lapar, haus, itu kita hanya menahan lapar dan haus aja gitu. Berarti harus ada kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif seperti membaca Quran, mungkin berolahraga, tidur ibadah. Boleh ya berarti tidur sepanjang hari? Enggak dong, gitu. Harus ada diimbangi dengan membaca Quran, harus diimbangi dengan berbuat kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak Rauzan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa bertanya Oh ya, sedikit. siapa tuh yang Oh, Al-Zayyar? Saya. Oh, Ya. oh iya Mas Ya, Gunawan. Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah Ustadz. Hanya ingin bertanya mengenai puasa ya. Puasa tadi sudah ditanyakan sebenarnya sama Bang Rauzan. Di sini puasanya itu di Polandia itu sekitar 16 sama lebih lagi. Itu untuk sangat berbeda Ustadz ya, ketika kita puasa di rumah dengan di Polandia. Itu di tempat saya Ustadz khususnya itu tidak ada tempat untuk beribadah gitu Ustadz. Di masjid pun nggak ada di tempat saya gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ketika saya beribadah dengan diri sendiri gitu, nggak dengan teman-teman yang lain, bagaimana caranya supaya ibadah kita itu bisa sama dengan ibadah teman-teman yang ada di rumah gitu, walaupun dengan kondisi seperti ini, cuman kan kita niatnya itu supaya bisa mengejar ketertinggalan kita di sini dengan teman-teman yang ada di Indonesia misalnya, yang bisa beribadah dengan khusyuk ke masjid. Kemudian ketika malam 10 terakhir Ustadz, ini kan malam yang disebutkan di dalam Al-Quran, 10 malam terakhir ini kan kita biasanya di rumah itu itikaf di masjid sama 10 hari. Cuma ketika di sini khususnya di tempat saya Ustadz, itu tidak ada masjid yang buka. Mungkin di kota-kota lain ada, cuman di tempat saya memang tidak ada masjid sama sekali Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz kalau kita ingin untuk memburu 10 malam terakhir itu Ustadz, sedangkan kita ada keterbatasan untuk tempat ibadah. Itu saja mungkin Ustadz pertanyaan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawabnya, ya, kita kembalikan ke hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niat.
Dan bagi siapapun yang sudah meniatkan, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Jadi ketika antum udah meniatkan untuk beribadah, kholas. Jadi antum udah bisa merasakan bahwasannya Allah itu hadir dalam diri antum. Mungkin ketika tadi masjid jauh atau lain dan sebagainya, itu bisa dalam di rumah gitu dan lain sebagainya. Karena apa? Allah itu tidak akan menyulitkan kita. Dimanapun dan kapanpun, Allah itu nggak akan menyulitkan kita. Bahkan Allah itu tadi dalam firman-Nya itu faman syahida minkumu syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Itu salah satunya ya. Jadi ketika kita puasa, kita nggak mampu, mungkin kita bisa menggantikan di bulan-bulan yang lain. Jadi jangan sampai itu memaksakan diri kita atau menyakiti diri kita seperti itu. Nah, untuk itikaf sendiri nggak apa-apa. Mungkin di kosan atau di tempat tinggalnya ya, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah itu pada malam hari. Pada malam hari di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu. Udah terjawab atau belum? Baik, benar. Jazakallah khair. Baik, Ustadz, selanjutnya dari saudara Al-Yaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya, sangat masuk ke hati. Dan saya ingin menanyakan tentang ini. Sebenarnya tentang teknis jam-jam puasa, jam saat sahur dan saat berbuka. Kebetulan saya di sini tinggal di Lublin. Saya mahasiswa Erasmus dari Turki. Saya kan sebelumnya di Turki itu saya mengikuti waktu ada badannya gitu, badan untuk menentukan waktu-waktu buka puasa dan sahurnya. Itu namanya Diyanet. Nah, ketika saya datang sini, itu saya berusaha melihat mensurvei tentang buka puasa di sini dan waktu sahurnya. Saya cek dengan di KBRI dan berbagai website gitu. Nah, di sini saya melihat ada banyak perbedaan, Ustadz. Contohnya saya ketika melihat yang badan dari Turki itu perbedaan waktunya setengah jam gitu. Sedangkan misalnya contohnya di KBRI waktu sahur itu jam pukul 3.30. Nah, sedangkan di Diyanet itu pukul 4:05 misalnya, seperti itu. Nah, menurut Ustadz ini untuk bagaimana cara untuk menemukan waktu yang tepat gitu. Contohnya kalau di Indonesia kita bisa melihat bisa ditentukan oleh pemerintahan gitu. Misalnya contoh sidang isbat gitu, dilihat dari teleskop. Nah, sedangkan di ini pemerintahan sini yang notabene mayoritasnya non-muslim, itu bagaimana Ustadz untuk menentukannya? Kita benar-benar hati kita tepat gitu untuk waktu sahurnya dan waktu berbuka puasanya. Nah, mungkin seperti itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya seperti itu saya juga kurang paham ya untuk masalah waktu yang tadi. Tapi kalau menurut saya dan yang pernah saya tanyakan juga seperti itu mengikuti majmu'ah. Majmu'ah itu adalah bagaimana orang yang ada di sekitar sana gitu loh. Ketika hati kita udah yakin, hati kita udah udah hadir dalam salah satu waktu di sini, sudah kita lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum yakin, jangan sampai gitu. Jadi ada namanya la tasyakkak. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu gitu dalam melakukan sesuatu. Ketika kita yakin, yakin. Al yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan itu keyakinan itu akan tertutup dengan keraguan. Jadi keyakinan itu akan tertutup dengan keraguan. Seperti misalnya kita udah sholat nih, kita bingung nih sholat kita udah 3 rakaat atau 4 rakaat seperti itu. Kita harus yakin kita udah berapa rakaat. Tapi ketika kita ragu, maka
kita harus mengulanginya lagi. Tapi kalau misalnya kita yakin, al yakinu la yuzalu bisaki, maka semuanya baik-baik aja. Mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, yang penting kita udah yakin, oh kita udah 4 rakaat nih yang penting. Seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu, gitu. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ustadz, berikutnya ada pertanyaan dari teman kita, masih berhubungan dengan puasa. Jika tidak sahur karena ketiduran akibat malamnya kelelahan, mengingat sekarang masih masa kuliah, apakah boleh di tengah hari membatalkan puasa jika sudah tidak tahan? Mengingat tidak bangun sahur dan jangka waktu puasa yang cukup lama. Terima kasih. Ketiduran ya. Oke, kalau misalnya ketika kita ketiduran, habis itu emang kita nggak kuat banget untuk melanjutkan puasa lagi, daripada kita lemas, daripada kita sakit nantinya, lebih baik batalin aja. Soalnya kenapa? Tadi faidatun min ayamin ukhor, ganti dengan hari yang lain yang kalian kuat, seperti itu. Ustaz, terima kasih. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Jika harus pergi karena ada suatu urusan dan di tengah perjalanan masuk waktu sholat, namun karena keterbatasan masjid, apalagi pada saat pandemi seperti ini banyak masjid yang tutup, jadi sesampainya di flat, sholatnya dijamak. Apakah nantinya kita harus mengqadha sholatnya atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Mungkin Oke. saya atau perlu saya ulangi lagi, Ustaz, pertanyaannya mungkin agak sedikit. Iya. Oh ya, jadi ketika sedang dalam perjalanan dan tidak memungkinkan untuk menemukan masjid, atau karena sedang pandemi dan masjid banyak yang ditutup, sampainya di rumah, apakah dia masih harus menjamak sholatnya atau harus mengqadha sholatnya? Mohon maaf, Ustaz. Mohon maaf, Ustadz, mic-nya masih di mute. Oke, maaf. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak apa-apa ya buat menjamak atau mengqadha sholat kita selama kita dalam perjalanan. Tapi yang paling penting syarat dari mengqadha sholat adalah 81 km itu batasnya. Berarti kalau misalnya kurang dari 81 km, itu kita nggak apa-apa asal tidak mengqadha, atau berarti menjamak, seperti itu. Berarti menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar karena ada keperluan seperti itu. Emang kalau misalnya keperluannya emang urgent banget dan mendadak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang masih bisa, lebih baik untuk sholat terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ketika kita pengen untuk menjamak, jangan sampai berarti syarat jamak itu adalah sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Jadi tidak dikurangi rokaatnya. Tetapi kalau qadha itu dikurangi rokaatnya, seperti itu. Baik, Ustadz, terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain? Ya, saya Silakan, Mas Denny Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada Ustaz Muhammad Zuhdi yang sudah memberikan tausiahnya, saya ingin menanyakan berkaitan tentang sholat Jumat. Ustaz, di sini tentu kita tahu bersama bahwa sholat Jumat tidak bisa kita laksanakan karena tidak ada masjid, yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin karena pekerjaan. Nah, ini bagaimana hukumnya terkait hadis Nabi atau ancaman Nabi kalau kita tidak sholat Jumat 3 kali maka akan orang-orang munafik. Itu. Kemudian yang kedua
berkaitan tentang syarah Sahih Muslim ya, syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi berkaitan dengan ahlul bid'ah, yang seperti apa yang dimaksud tadi, yang dimaksud Ustaz Muhammad Judi tadi. Kemudian yang ketiga, mohon maaf tadi pertanyaannya qadha atau qasar ya? Qasar ya. Qadha atau qasar? Kalau qasar ya, Oh iya, itu kosor. yang saya tanyakan. Barangkali itu saja, terima Iya, kasih. Mungkin ya yang ingin saya masukkan, barangkali hal-hal yang seperti ini, agenda yang seperti ini harus tidak hanya di bulan Ramadan saja, karena kita tahu bahwa teman-teman kita di sini itu membutuhkan siraman rohani, Ustaz. Jadi tidak harus Ramadan, barangkali di PPI ya itu bisa mengagendakan secara rutin, barangkali 1 bulan sekali atau 2 kali, itu saya rasa bagus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pengertian bid'ah ya. Oke, Iya, Ustaz. untuk pengertian bid'ah sendiri itu diambil dari bahasa Arab. Bada'a artinya itu mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Adapun dalam istilah pengertian bid'ah sendiri adalah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan bermaksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil atau contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Jadi kalau misalnya bid'ah itu adalah jangan sampai, tadi kan kita bahas di tema teman, jangan sampai kita mengikuti teman-teman yang bid'ah yang membawa kita pada ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Jangan sampai dia sholatnya misalnya 5 rakaat, sholatnya 7 rakaat, padahal kita sholat zuhur 4 rakaat seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada Rasul yang mencontohkan, nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu suatu kebenaran, maka jangan sampai kita melakukan atau kita mengikuti teman kita seperti itu. Jadi yang bid'ah itu adalah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Seperti itu. Iya, Ustaz. Berkaitan sholat Jumat, Ustaz. Arya, saya boleh tanya, Arya? Tadi tinggal 1 pertanyaannya yang belum dijawab. Iya, Ustaz. Tadi ada lagi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana jika kita sudah 3 kali sholat Jumat yang dalam hadis Rasul itu terancam kafir ya? Benar begitu, Mas Denny? Ya. Sedangkan kita sendiri di Poland ini masjid itu susah ditemui dan lagi kondisi pandemi juga mungkin ditutup dan bahkan tidak diizinkan melaksanakan sholat Jumat, Ustaz. Berikut. Untuk pertanyaan sholat Jumat, mohon maaf, saya juga masih belajar, jadi saya masih belum bisa untuk menjawab untuk pertanyaan sholat Jumat tersebut, gitu. Ustaz, ada lagi Mas Denny Setiawan? Iya, terima kasih, sudah cukup. Ya. Barangkali saya minta pribadi ya nanti ya WA dari Ustaz Muhammad Judi. Oh iya. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari teman-teman. Kurang lebih sama pertanyaannya. Ketika sedang berpuasa, bolehkah kita membatalkan puasa kita pada saat kondisi badan kita lagi sakit? Itu tadi udah dijelaskan ya. Wamangkana maridon itu artinya sakit, au ala safar dalam perjalanan, faidatu min ayamin ukhur. Kalau misalnya nggak kuat, ganti ke hari yang lain gitu. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan udah selesai, kita mengkodoknya nanti seperti itu. Ustaz, terima kasih. Ada lagi nih pertanyaan yang cukup menarik. Jika setelah buka puasa ketiduran dan sholat isya melewati waktu tengah malam, yaitu sebelum subuh atau sebelum sahur, lalu melanjutkan tarawih, apakah dihitung sebagai tarawih atau tahajud?
Terima kasih. Itu sholat isanya udah ngelanjutin sholat isya Jadi atau belum? seperti pertanyaannya, setelah berbuka puasa ketiduran dan Ya. bangun itu sudah lewat tengah malam, Oh lalu iya ya. dan dilanjut untuk tarawih begitu. Oke. Kalau misalnya apa tadi ketika kita sholat isya ketiduran langsung harus kita laksanakan sholat. Lalu apakah hukum sholat tarawih itu apakah itu yang kita laksanakan 11 rakaat itu atau 23 rakaat itu sholat tarawih atau sholat tahajud itu sama-sama aja sih. Sholat tarawih selama sholat tahajud itu sama gitu. Jadi kalau misalnya sholat tarawih bukan tahajud ya, sholat tarawih dengan qiyamul lail itu sama, tapi tahajud itu beda sendiri. Kalau tahajud itu syaratnya emang harus sudah tidur dulu, baru sholat. Nah itu dinamakan sholat tahajud. Tapi kalau misalnya belum sholat itu namanya qiyamul lail. Jadi hanya sholat saja. Manfaatnya beda seperti itu. Ada satu lagi Ustadz, pertanyaan dari teman kami, yaitu ingin bertanya terkait sholat tarawih yang 8 dan 20 rakaat. Bagaimana hakikatnya Ustadz? Terima kasih. Oke, 8 dan 20 rakaat. Oke, 8 dan 20 rakaat itu hanya sholat tarawihnya saja, tapi nggak ada witirnya. Karena syarat dari kesempurnaan sholat tarawih atau sholat tahajud sendiri adalah melaksanakan witir. Walaupun 1 rakaat seperti itu. Berarti kalau misalnya sholat tarawihnya 8 rakaat, kita harus menambahkan witir 3 rakaat. Seperti itu menjadi syarat kesempurnaan sholat tarawih kita gitu. Jadi ketika misalnya kita nggak kuat nih di masjid, kita sholat 8 rakaat aja di masjid. Habis itu kita pulang ke rumah kita ngelaksanain sholat witir yaitu 3 rakaat seperti itu. Sama dengan 20 rakaat. 20 rakaat itu merupakan rakaat tarawihnya aja gitu. Tapi witirnya belum gitu. Apakah ada perbedaan dari keutamaan yang 8 rakaat atau 20 rakaat tersebut Ustaz? Kalau misalnya perbedaan pahala ya dari 8 sama 20 rakaat tersebut dalam usul fiqh dikatakan aktsaru fi'lan, aktsaru fadlan, banyak perbuatan, banyak kebaikannya juga seperti itu. Berarti kalau misalnya 20 lebih banyak lagi gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya tutup sesi tanya jawab, sepertinya saya ada ada pertanyaan dari Bapak Taufik. Memilih-milih teman dalam prakteknya cukup sulit karena biasanya dinilai rasis atau melakukan diskriminasi. Jika yang dimaksud teman akrab, tentu kriteria Islam dapat diterapkan. Bagaimana menurut Ustadz? Terkait memilih-milih teman yang takutnya dikatakan rasis atau diskriminasi. Ya, untuk memilih teman tadi kan saya sampaikan bahwasannya ketika kita memilih teman kita harus memiliki iman, kita harus memiliki kepercayaan, tauhid. Di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah, seperti itu. Ketika kita memilih teman, kita mencari teman yang baik. Kalau misalnya teman kita non-muslim, nggak apa-apa kita temani, tapi jangan sampai kita terbawa oleh sifat mereka, oleh keburukan-keburukan mereka. Kita harus meneguhkan iman kita harus meneguhkan tauhid kita, bahwasannya kalau misalnya kita terpengaruh, berarti kita akan hancur. Seperti itu. Yang terpenting adalah iman dan Islam kita. Memang al-imanu yazidu wa yanqus tadi kan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yazidnya bi ta'ah. Yazidnya itu bertambahnya itu dan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, berkurangnya itu dengan perbuatan maksiat. Seperti itu. Emang manusiawi gitu. Kadang kita di atas, kadang di bawah, seperti itu keimanan kita. Tapi yang terpenting adalah kita tauhid, kita yakin bahwasannya Allah itu akan selalu bersama kita. Terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sepertinya saya ada pertanyaan Ustaz. Oh ya? Tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Pertanyaan saya,
apakah sholat malam yang dilakukan pada bulan tersebut juga memiliki keistimewaan tertentu? Maksudnya untuk sholat tahajud, apakah dia pahalanya lipat ganda atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Oke, untuk pahala tadi saya jelaskan semua pahala di bulan suci Ramadan itu akan berlipat ganda. Kita mengeluarkan Rp1.000 aja itu akan berlipat ganda di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat wajib yang biasa itu akan berlipat ganda di bulan Ramadan. Jadi setiap apapun sholat taraweh pasti ada pahala yang pasti akan dilipat gandakan oleh Allah, akan ada kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bahkan yang terkecil sekecil apapun, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya tanpa paksaan, kita melakukannya atas niat kita yakin kepada Allah karena kita pengen mendekatkan diri kita kepada Allah pada bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan mendekatkan kita dengan Allah gitu. Pahalanya pun akan semakin banyak lagi, akan berlipat ganda lagi. Doa-doa pun akan semakin mudah untuk dikabulkan gitu. Jadi ketika doa itu ada 3 kriteria dikabulkannya doa. Yang pertama itu langsung dikabulkan, kedua itu ditunda, ketiga itu digantikan dengan yang lain. Seperti itu karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Ustaz, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Kemudian masih ada lagi Ustaz pertanyaan dari teman-teman yang ini cukup panjang. Ustadz, saya percaya bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, tetapi di sini sebagai minoritas muslim di sini terkadang merasa sendiri. Apa yang Ustadz lakukan ketika mengalami hal tersebut? Dan apa yang Ustadz lakukan ketika Ustadz merasa sedih? Mengingat bahwa positive thinking dengan membohongi diri sendiri terkadang beda tipis. Terima kasih Ustadz. Oke, ya. Jadi kalau misalnya saya berada di posisi antum semuanya, ketika saya sedih, ketika ada masalah, tadi kan saya bilang, walaupun kita nggak punya seseorang untuk dijadikan sandaran, tapi kita ada sajadah untuk kita bersujud, gitu kan. Emang positive thinking itu kadang membohongi diri kita sendiri ya, beda tipis gitu kan. Tapi ingat, ya tetap kita itu iman kita diuji lagi, ketauhidan kita itu diuji lagi gitu. Sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kedekatan kita sama Allah, itu diuji lagi gitu. Ya, jadi walaupun kita nggak punya seseorang untuk kita jadikan sandaran, tapi setidaknya kita punya sajadah untuk kita bersujud. Kita meminta kepada Allah gitu. Ketika kita meminta kepada Allah, tadi yang seperti saya tadi udah bilang, barang siapa yang menjadikan Allah keterpesonaannya, maka kamu akan mempesona bagi semua mata gitu. Barang siapa menjadikan Allah yang kita tuju, maka dunia dan isinya akan datang kepada kita dengan keadaan tunduk. Gitu. Masalah dunia aja tunduk ketika kita mendekatkan diri kita sama Allah. Gitu. Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Mas Syafrudin. Silahkan bertanya. Terima kasih, nama saya Safrudin. Begini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan. Saya itu berpuasa, sahur. Saya itu terus terang saya punya penyakit gula ya, diabetes. Jadi saya sahur, tetapi setelah jam 12, itu gula darah saya itu turun menjadi 50. Sehingga saya harus makan permen gitu, makan yang inilah, yang manis-manis. Kemudian saya terus lagi puasa. Bagaimana dengan puasa saya itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya pertanyaan ini belum bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya menurut saya itu nggak apa-apa sih. Allah kan nggak memberatkan kita gitu. Allah itu nggak akan mempersulit kita. Jadi Allah itu tahulah apa yang terbaik buat kita. Nggak mungkin kita dibuat sulit oleh Allah. Nggak mungkin kita dibuat kewalahan dengan peraturan-peraturan, dengan syarat-syarat yang udah Allah berikan, Allah tetapkan kepada kita. Kan nggak mungkin gitu. Jadi setidaknya ketika kita ada niat dalam hati, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika kita udah mendapatkan ketika kita udah berniat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, seperti itu.
Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Cukup waktu sesi tanya jawab. Sepertinya harus saya tutup. Jika masih ada yang ingin bertanya, bisa disimpan dulu pertanyaannya untuk pengajian rutin minggu depan. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Zudi. Sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Zudi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'alal ladzina wa an na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Polandia. Allahumma rabbana si adhibil ba'sya isfihim anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma Allah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraida mu'adabin wa ala sa'ina muhafizin wali zakah fa'ilin wali ma'indat ta'ilin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sya isfihim anta safila sifa ila sifauka sifa al yughadiru saqama wala alaman amin amin ya rabbal alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kaum-kaum yang zalim. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah tauhid kami. Kami ingin bersamamu ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kami ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit ya Allah. Sembuhkanlah penyakit teman-teman kami. Sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan sehingga mereka bisa mendekatkan dirinya kepadamu lagi ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada urusan kami. Semoga apa yang kami cita-citakan semoga cepat terwujud ya Allah. Subhanaka Allahumma anna minaz zalimin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Zudi, seluruh staf KBRI yang hadir, teman-teman PMI, diaspora, seluruh panitia, serta teman-teman PPI Polandia yang bersama-sama mensukseskan acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Zudi tadi bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang khususnya berada di negeri minoritas ini. Semoga iman kita tetap dikuatkan dengan segala rintangan yang ada. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, berikut adalah jadwal kajian rutin berikutnya.
Kajian berikutnya yaitu pada tanggal 24 April tahun 2021 pada pukul 3.30 malam. Temanya yaitu meneladani amalan-amalan Rasulullah selama bulan Ramadan. Kajian berikutnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2021 di jam yang sama ya, dengan tema keutamaan malam Lailatul Qadar. Kajian berikutnya yaitu pada tanggal 8 Mei tahun 2021 di jam yang sama juga dengan tema menjaga Ramadan sepanjang hidup. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian maupun pembawaan selama saya memimpin acara ini. Baiklah, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Atur Terima kasih nuhun. banyak Pak Ustadz. Ya, atur nuhun. Maaf kalau misalnya ada salah ya.